Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Mana pernyataan bahwa dia seorang nabi? Bisa dibuka dalam surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi, dan dari keturunan Nabi Nuh, Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi beliau adalah salah satu dari nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diambil dari kata naba. Naba artinya berita yang besar. Nabi orang yang membawa berita yang besar. Rasul diambil dari kata arsala yursilu rasulan, irsalan. Rasulun, orang yang diutus. Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala dari Allah kepada umat manusia. Kenapa cuma 25 nabi dan rasul yang kita yakini? Kita meyakini lebih banyak daripada itu. Adapun 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama bahwa beliau adalah salah seorang nabi, pembawa berita, rasul, utusan Allah kepada umat manusia. Di antaranya adalah Bani Israel, karena beliau termasuk daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi katanya Nabi Nuh, kok Nabi Yaqub? Nabi Nuh turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ishak, Nabi Ishak turun kepada Nabi Yaqub. Keturunan Nabi Yaqub salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau dilihat turunan atasnya Adam, turunan agak bawah dikit Nuh, turunan lagi ke bawah Ibrahim. Dari Ibrahim cabang 2, Ismail itu menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ishak, inilah para nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa, termasuklah Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau ada orang bangga, oh kami ini keluarga, kata orang Yahudi, banyak nabi-nabi di antara kami. Satu sisi kemuliaan, tapi satu sisi juga adalah menunjukkan penyakitnya kronis. Alhamdulillah yang ke rumah kami ini banyak dokter, Pak Ustadz, dokter spesialis jantung, dokter jantung koroner, dokter spesialis diabetes, dokter spesialis kulit. Hebat berarti rumah itu banyak dokter datang. Tapi di sisi lain, itu berarti rumah itu banyak penyakitnya. Kalau di rumah kita mungkin dokter umum saja, mantri dari puskesmas sudah cukup. Lebih kurang begitu gambarannya. Memang dilebihkan dia. Banyak nabi-nabinya. Tapi penyakitnya juga luar biasa. Itu terjadi pada Bani Israel. Tapi, walau bagaimanapun, Nabi Ayyub alaihissalam diyakini oleh Yahudi, diyakini oleh Nasrani. Nanti kalau keluar suatu film Nabi Ayyub, jangan serta-merta kita tonton karena ada banyak versi. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Nabi Ibrahim. Keluar filmnya, ternyata yang memproduksi adalah dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Nah, itu versi mereka, jangan kita tonton. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang nabi-nabi itu? Nabi Muhammad kedatangannya mensucikan. Karena di antara sifat Nabi maksum. Mensucikan nabi-nabi yang dinodai sejarahnya. Ada nabi yang dituduh berzina, ada nabi yang dituduh mabuk, ada nabi yang dituduh mengambil istri orang. Itu diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW mensucikan nabi-nabi itu. Oh, jadi jangan katakan, oh ini nabi yang terakhir copy paste aja. Kalau nabi yang terakhir itu copy paste, berarti riwayatnya sama saja. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah nabi-nabi sebelumnya dengan mengkritisi berbagai macam tuduhan miring terhadap nabi-nabi itu. Meluruskan kembali sejarah. Maka yang diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran lebih detail, lebih lengkap. Ambil contoh Nabi Isa alaihissalam. Satu dalam surat Ali Imran, Ali keluarga, Imran punya istri bernama Hannah, Hannah punya anak
bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam. Lengkap detail tentang Nabi Isa. Satu lagi setelah surat Al-Kahfi, surat Maryam. Bagaimana detailnya kelahiran Nabi Isa, selengkap-lengkapnya. Masa yang copy paste lebih lengkap daripada naskah asli? Nah, itu. Jadi banyak tuduhan-tuduhan itu mesti dibantah dengan pemikiran. Ilmu dibantah dengan ilmu, argumen dibantah dengan argumen. Emosional tidak menyelesaikan masalah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya, meluruskan sesuatu yang menistai kepribadian para nabi, melecehkan, menodai. Maka Nabi Muhammad SAW mensucikan agama ini, menyempurnakannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhai bagi kamu agama Islam sebagai agama kamu.